Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan kita. Saya percaya ini adalah waktu di mana Tuhan sendiri yang menginisiasi untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan. Kita tahu pujian dan penyembahan kita sangat-sangat berotoritas. Ini adalah senjata rahasia yang orang-orang dunia mungkin tidak tahu. Karena selama ini bahkan orang yang sering menyanyikan lagu-lagu rohani pun mungkin tidak tahu bahwa ini adalah senjata rahasia dan ini adalah senjata yang sangat-sangat bisa diandalkan. Itu sebabnya ketika Paulus dan Silas tidak bisa memberitakan firman, ya, tidak bisa berjalan karena kakinya dipasung. Tapi dengan mulutnya, Paulus dan Silas bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, masuk ke dalam ruang tahta. Ketika pujian dan penyembahan masuk ke dalam ruang tahta, maka akan ada invasi sorga ke bumi. Tiba-tiba saja, ya, kalau kita membaca kembali di kitab Kisah Para Rasul, tiba-tiba saja, atau di situ dikatakan akan tetapi. Jadi begitu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, akan tetapi. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Sementara Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, dan puji-pujian itu belum selesai. Akan tetapi terjadilah gempa bumi. Tempat itu bergoncang. Tempat itu tergoncang. Tempat itu digoncangkan. Dan saya percaya ketika pujian dan penyembahan kita naik sampai ke ruang tahta, maka pujian dan penyembahan yang berotoritas ini akan membawa turun invasi sorga, akan membawa turun para malaikat sehingga menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Dan hanya orang-orang yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tidak akan tergoncangkan. Itu sebabnya mari kita mulai makin mengerti tentang pujian dan penyembahan. Ini bukan sekedar ada lagu lalu kita nyanyikan. Ada lagu pengagungan kepada Tuhan lalu kita nyanyikan. Ini tidak sekedar lagu. Ya, ini adalah senjata kita. Sama seperti ketika kita berdoa sesuatu terjadi. Ketika kita berdoa yang kita naikkan adalah firman. Kita deklarasikan firman, sesuatu terjadi. Itu sama ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Masuk ke ruang tahta, sesuatu yang besar terjadi. Dan saya percaya ketika kita terus masuk, kita benar-benar akan memuji dan menyembah di ruang tahta. Ketika kita memuji dan menyembah di ruang tahta, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Tetapi kita diberikan hak istimewa untuk menjumpai Bapa kita, untuk menjumpai Raja di atas segala raja, untuk mendapat perkenanan dari Raja di atas segala raja. Ini adalah hak istimewa kita. Itu sebabnya, ayo terus, kalau saudara belum merasa, kalau menyanyi itu hadirat Tuhan belum turun, ayo belajar terus untuk menyembah, untuk memuji di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita tidak mempedulikan hal-hal yang lahiriah. Kita tidak mempedulikan apa kata orang. Kita tidak berpikir kemana-mana pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Lalu kita mulai menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan tanpa ada kepalsuan. Tanpa ada kepura-puraan. Ketika kita mengangkat tangan, karena kita benar-benar mau mengangkat tangan. Bukan karena ada yang suruh, jadi kita angkat tangan lah. Ya, kita mau melompat ketika memuji. Bukan karena ada yang suruh melompat, jadi kita melompat. Tetapi karena ada dorongan roh.
yang membuat kita melakukan itu semua. Jadi pada saat kita melompat, pada saat kita mengangkat tangan, itu bukan kepura-puraan. Itu murni dari dasar hati kita, itu murni dari dorongan roh. Itu sebabnya yang membedakan apa? Orang yang waktu menyanyi, melompat-lompat, dua-duanya sama. Tapi yang membedakan apa? Yang satu melompat-lompat karena ya sudah biasa. Yang satu lagi karena ada dorongan roh, jadi mau melompat. Yang membedakan kita bisa lihat ketika firman disampaikan, apakah mereka masih antusias? Apakah mereka masih responsif untuk menangkap firman, untuk menerima firman dengan kehausan dan kelaparan sebagai anak-anak kerajaan. Karena kalau pada saat firman disampaikan, lalu kemudian langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya lompat-lompat, lalu kemudian langsung sunyi senyap. Artinya itu hanya kebiasaan. Dan kita tidak mau memuji dan menyembah Tuhan hanya karena kebiasaan. Memang kita sudah biasa memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita memang penyembah-penyembah yang benar. Kita adalah penyembah. Itu sebabnya kita memang biasa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita tidak mau ini sebagai rutinitas saja. Tetapi kita mau ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ini benar-benar keluar dari dasar hati kita. Ini keluar dari dorongan roh kita sehingga kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan. Karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan, terus menerobos masuk sampai ke ruang tahta. Itu sebabnya saat ini kita mau belajar tentang memuji dan menyembah Tuhan di ruang tahta. Biar ini membuat kita semakin memahami arti pujian dan penyembahan. Kita semakin memahami apa maksudnya menjadi penyembah yang benar. Karena seharusnya lah setiap orang percaya menjadi penyembah yang benar. Mari buka Wahyu pasal 4, kita akan baca satu perikop ini, Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan
Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu pasal 4 adalah penglihatan Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Jadi ketika Yohanes, murid Yesus ini, dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan dan dia dibawa ke sorga, ya, dia diangkat ke sorga, rohnya diangkat ke sorga. Jadi ketika dia melihat itu semuanya, oh ini sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk memuji dan menyembah di ruang tahta, yang pertama adalah kita harus masuk ke ruang tahta. Karena kalau untuk memuji dan menyembah di ruang tahta, kita harus ada di ruang tahta. Ya. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke ruang tahta? Yang pertama, kita harus naik level. Ayat 1 berkata begini, "Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, 'Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.'" Jadi Yohanes diberitahu untuk naik, diajak untuk naik. Barulah Yohanes bisa berada di ruang tahta. Jadi kalau kita mau berada di ruang tahta, kita harus naik level. Di dalam pujian penyembahan kita, kita harus naik level. Yang dulunya kita hanya memuji dan menyembah Tuhan tanpa pengetahuan, sekarang harus dengan pengetahuan. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus naik level. Jangan hanya memuji dan menyembah biasa-biasa lagi. Jangan hanya memuji dan menyembah hanya supaya enak didengar oleh telinga, tidak. Tetapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak mempedulikan lahiriah kita. Kita tidak mempedulikan kita harus tampil seganteng apa, secantik apa. Kita harus perform seperti apa. Kita tidak mempedulikan itu. Karena ketika kita ada di ruang tahta, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak mempedulikan itu. Kita harus menyembah di dalam roh. Kita tidak lihat yang lahiriah, tapi kita menyembah di dalam roh. Kita menyembah dari dasar hati kita yang terdalam. Kita benar-benar menyembah Tuhan. Bukan karena kita sekedar menyanyikan lagu. Bukan hanya sekedar karena semuanya nyanyi lagu itu, ya kita nyanyi lagu itu. Ingat, Silas tidak ikut-ikutan Paulus nyanyi lagu itu. Tetapi dia juga berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi Paulus dan Silas bersepakat. Ada kesepakatan. Itu sebabnya Tuhan hadir di antara mereka. Karena firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus dan bersepakat. Ketika mereka berdua berkumpul, bersepakat, mereka nyanyi lagu yang sama. Mereka nyanyi dengan cara yang sama. Di situ Tuhan hadir. Itu sebabnya kehadiran Tuhan membuat semua pintu-pintu penjara terbuka. Kehadiran Tuhan membuat semua belenggu-belenggu dipatahkan, dihancurkan. Bukankah inilah waktunya segala belenggu dosa itu dipatahkan, dihancurkan dari hidup kita. Segala belenggu dari maut itu dipatahkan, dihancurkan dari hidup kita, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan, kita hidup di dalam kebebasan, karena Tuhan mau kita menyembah dengan bebas. Itu sebabnya orang Israel ketika diminta untuk menyembah Tuhan, orang Israel harus keluar dari Mesir. Kenapa? Karena kalau di Mesir mereka tidak menyembah dengan bebas, tapi dia harus keluar, mereka harus keluar dari Mesir supaya mereka menyembah Tuhan dengan bebas. Ayo
bebaskan hidupmu karena Tuhan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kebebasan sehingga kita bisa bebas memuji dan menyembah Tuhan. Jangan pernah kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam tekanan. Jangan engkau baru memuji dan menyembah Tuhan karena engkau punya masalah. Justru ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, masalah itu dengan sendirinya hilang. Karena di ruang tahta tidak pernah ada masalah. Di ruang tahta tidak pernah ada sakit penyakit. Di ruang tahta tidak ada keburukan. Semua yang terbaik ada di ruang tahta. Kalau kita bisa memuji dan menyembah di ruang tahta, maka segala yang terbaik akan datang dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya ayo kita ke ruang tahta. Naik ke level yang baru. Ya. Terus naik ke level yang baru. Bangun terus kapasitas roh. Bangun terus kapasitas roh. Sampai engkau benar-benar bisa mendengar suara Roh Kudus di dalammu. Sampai engkau benar-benar bisa tahu tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Bangun, masuk ke level yang baru. Jangan biasa-biasa lagi. Kita manusia yang diciptakan Tuhan. Bukan untuk hidup secara stagnasi. Kita hidup mau terus maju, terus naik. Kita tidak pernah akan stuck dan bahkan tidak pernah akan mundur. Kita akan terus maju dan maju di dalam Tuhan. Kita akan terus naik dan naik di dalam Tuhan. Itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan orang-orang benar, dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, bagaimana kita harus masuk ke ruang tahta? Harus dikuasai oleh roh. Harus dikuasai oleh roh. Ayat yang kedua berkata demikian. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Jadi ketika Yohanes dikuasai oleh roh, baru dia melihat. Baru dia bisa melihat sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Pada saat kita dikuasai oleh roh, saat itulah kita punya mata bisa melihat Tuhan. Yang duduk di atas tahtanya. Kita bisa melihat raja di atas segala raja. Yang duduk di atas tahtanya. Itu sebabnya ayo kita hidup sampai dikuasai oleh roh. Bagaimana caranya sampai kita bisa dikuasai oleh roh? Harus dipenuhi dulu. Dipenuhi dulu. Biar Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah pintu bagi kita untuk masuk ke ruang tahta. Biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhi, jangan sampai kendor gelora roh yang ada di dalammu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang sudah pernah menerima pencurahan Roh Kudus. Engkau sudah menerima itu, tapi sekarang engkau mulai agak mundur. Engkau tidak doa bahasa roh lagi. Engkau tidak doa dalam roh lagi. Ini waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Hidup dipenuhi oleh roh. Kembali lagi, hidup dipenuhi oleh roh. Jadi jangan biarkan rohmu kendor. Tapi biar rohmu menyala-nyala. Karena dengan roh yang menyala-nyala, baru kita bisa melayani Tuhan. Orang yang rohnya tidak menyala-nyala, tidak layak untuk melayani Tuhan. Harus dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena dalam melayani Tuhan, kita harus mengikuti tuntunan roh. Kalau kita tidak menyala-nyala rohnya, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Akhirnya nanti kembali lagi, pelayanan kita adalah rutinitas. Kalau kita pelayanannya menjadi worship leader, ya ini mah sudah rutinitas. Tiap minggu kedua saya yang mimpin, ya sudah. Saya mimpin lagu apa? Lagu apa ya yang lagi enak? Yang lagi in lagu apa ya? Kita tidak mencari lagu, tapi kita mencari kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika kita memilih lagu,
Mungkin ada lagu lama. Ini lagu lama tapi Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita nyanyikan. Kita ambil itu. Karena ini kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan yang jadi, maka Tuhan akan hadir. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Masuk lagi, lebih dalam lagi. Sampai kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya, setelah dipenuhi kita baru bisa dituntun. Karena selama belum dipenuhi bagaimana mungkin Roh Kudus bisa menuntun kita. Jadi harus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus baru kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, maka yang kita lakukan bukan rutinitas lagi. Ya, yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Roh di dalam kita. Haleluya. Biar kita semua sekarang masuk lebih dalam lagi. Karena kita mau masuk ke ruang tahta. Saudara yang dulu pernah melayani Tuhan. Tetapi sekarang engkau mulai kehilangan pelayananmu. Dengar, pelayanan di dalam gereja itu semua sementara. Tetapi pelayanan engkau secara pribadi kepada Tuhan itu kekal. Itu tidak pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Itu sebabnya ayo kita melakukan pelayanan yang baru. Bukan pelayanan yang di dalam gereja lagi. Kalau ada di dalam gereja, puji Tuhan kita bisa melayani di sana. Tetapi kalau tidak ada, kita juga bisa melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, itu kita sudah melayani Tuhan. Ketika kita dituntun untuk mendoakan seseorang, kita doakan. Tidak perlu ada mimbar, tidak perlu ada puji-pujian yang bagaimana. Ketika dituntun untuk berdoa, kita berdoa. Ketika kita dituntun untuk menyembah, kita menyembah. Tidak perlu ada alat musik, tidak apa. Tidak bisa main gitar, tidak bisa main keyboard, tidak apa. Asal engkau memiliki mulut, ayo buka mulutmu dan mulai menyembah Dia. Ikuti tuntunan Roh. Dan saya percaya inilah waktunya kita semua penyembah-penyembah benar akan ada di ruang tahta. Akan memuji dan menyembah di ruang tahta. Saudara bisa bayangkan, semua penyembah benar dikumpulkan oleh Tuhan. Dan semuanya menyembah di ruang tahta. Oh, saya bisa merasakan ada hal-hal ilahi yang akan terjadi. Ada hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Hal-hal yang supranatural akan terjadi. Ketika di sorga terjadi, maka ayat firman yang berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga terjadi apa? Terjadi sesuatu. Maka di bumi akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena ada penyembah-penyembah benar yang memuji dan menyembah Tuhan di ruang tahta. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh, kita sudah dituntun oleh Roh, barulah kita masuk lebih dalam lagi untuk dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh artinya benar-benar kita tidak melakukan apapun juga kalau Roh tidak memerintahkan kita. Dan kita akan melakukan ketika Roh memerintahkan kita. Kita dikuasai oleh Roh. Ketika memilih sesuatu, kita dikuasai oleh Roh. Kita dikuasai oleh Roh. Sehingga yang lahiriah ini harus mengikuti apa yang ada di dalam Roh. Oh, saya percaya ketika kita hidup dikuasai oleh Roh, maka segala hal yang ada di dalam tubuhmu, segala hal yang tidak baik akan runtuh dengan sendirinya. Ketika kita hidup dikuasai oleh Roh, kekurangan tidak bisa ada di dalam hidupmu. Karena di dalam Roh seharusnya kita hidup di dalam kelimpahan. Di dalam Roh, dikuasai oleh Roh, kita harus hidup di dalam segala kelimpahan. Karena itu firman Tuhan. Kita hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh Roh, kita akan bisa masuk ke dalam ruang tahta. Karena di ruang tahta, di situ ada Allah. Allah kita adalah Roh. Itu sebabnya kita harus dikuasai oleh Roh. Ketika kita dikuasai oleh Roh, maka kita bisa masuk ke ruang tahta. Dan ketika kita masuk ke ruang tahta, kita bisa melihat di situ ada tahta dan ada yang duduk di atas tahta itu. Raja di atas segala raja yang duduk di atas tahta itu. Haleluya, haleluya.
Yang kedua, saudara, yang harus kita tahu, di ruang tahta tidak ada yang tersembunyi dan disembunyikan. Di ruang tahta tidak ada yang tersembunyi dan disembunyikan. Ayat 1 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ketika kita di ruang tahta, malaikat berkata kepada Yohanes, naiklah, ini Yesus sendiri yang berkata, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kepada kita apa yang harus terjadi. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada. Itu sebabnya kalau penyembah-penyembah benar, semua bangkit di bangsa ini. Penyembah-penyembah benar, semua masuk ke ruang tahta. Ketika menyembah dan memuji Tuhan, ada di dalam ruang tahta. Maka segala bentuk dosa yang ada di bangsa ini tersingkap begitu saja. Niat-niat orang jahat akan tersingkap begitu saja. Dan orang-orang benar mulai muncul ke permukaan. Karena ada penyembah-penyembah benar yang dibangkitkan. Penyembah-penyembah benar yang mau tampil sebagai penyembah-penyembah benar. Jadi kita tidak cukup hanya menjadi penyembah, tetapi kita harus menjadi penyembah benar. Penyembah yang benar, penyembah yang akurat. Kita bukan hanya penyembah, kita bukan orang yang hanya bisa nyanyi saja. Tetapi kita juga bisa menyembah dengan benar. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan sendiri yang menyingkapkan ini semua kepada kita. Dan ketika kita masuk ke ruang tahta, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saat itulah Tuhan menyatakan isi hatinya. Ya, dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan beritahu isi hatinya. Tuhan beritahu setelah ini, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Itu sebabnya saudara, di ruang tahta, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Di ruang tahta, kita makin mengetahui isi hati Tuhan. Di ruang tahta, kita makin tahu isi hati Tuhan. Sehingga isi hati kita dikeluarkan, diganti dengan isi hati Tuhan. Kehendak kita dikeluarkan, kehendak Tuhan yang jadi kehendak kita. Sampai seperti itu saudara, kalau kita bisa memuji dan menyembah di ruang tahta, segala sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kalau kita bisa ada di ruang tahta, segala sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Dan saudara dengar, sebelum masuk di ruang tahta, hal pertama, bukan berarti kita kalau tidak ada di ruang tahta, kita hidup secara manusiawi. Kita hidup secara duniawi, bukan. Ayat 1 berkata, Yohanes itu mendengar suara seperti bunyi sangkakala. Dan Yohanes berkata, suara itu yang dahulu telah kudengar. Artinya Yohanes pernah dengar suara itu. Kalau saudara mau mendengar ada suara di ruang tahta, di dunia ini, engkau dengar suara Tuhan juga. Engkau dengar, mungkin kau tidak bisa dengar langsung dari Tuhan. Tetapi kau bisa mendengar dari orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Dari para bapa rohani yang dibangkitkan Tuhan. Yang diutus Tuhan di dalam hidupmu. Itu sebabnya dengarkan itu. Mulai belajar untuk mendengarkan. Dan ketika mendengar, tidak cukup hanya mendengar. Ini satu paket dengan melakukan. Kalau sudah mendengar, harus melakukan. Kita bukan tipe orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan. Ingat, ketika domba-domba mengikuti gembala, dia mendengar suara gembala. Dan domba bukan mendengar saja. Tetapi ketika gembala jalan, dombanya ikut jalan. Jadi mendengar dan melakukan. Kalau saudara tipe domba, saudara bukan kambing. Kalau saudara tipe domba, saudara mendengar dan melakukan. Jadi saudara harus dengar suara Tuhan. Belajar sejak sekarang ini. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar
suara-suara dari dunia ini. Jangan mendengar suara-suara dari media, dari infotainment, dari apapun yang ada di dunia ini. Ayo belajar mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya kau harus pilih apa yang kau dengar. Pilih suara yang berasal dari Tuhan. Jadi ketika engkau menyembah, masuk ke ruang tahta, engkau bisa mendengar suara dari sorga itu. Suara dari orang yang duduk di tahta itu. Oh haleluya. Dia Allah kita yang ajaib, dia Allah kita yang luar biasa. Ini pujian penyembahan level baru saudara. Karena ini adalah masa di mana Tuhan memulihkan pujian dan penyembahan kita. Pondok Daud, kemah Daud tidak selamanya akan roboh. Tuhan akan membangkitkan kembali pujian penyembahan yang dulu begitu diagungkan oleh Daud. Ketika dia memuji, dia bisa sambil menari-nari, dia melompat-lompat. Lalu ketika dia menyembah, dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Ini waktunya pujian dan penyembahan dikembalikan lagi kepada gerejanya, dikembalikan lagi kepada orang-orang benar. Kita memuji Tuhan bukan karena mau euforianya, tetapi kita mau memuji Tuhan karena kita benar-benar memuji Tuhan kita, memuji Raja di atas segala raja, mengagungkan Raja di atas segala raja. Ketika kita menyembah benar-benar dari dasar hati kita, dan kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Di ruang tahta kita akan mengetahui isi hati Tuhan. Kita akan mengetahui agenda Tuhan. Itu sebabnya agenda kita sudah menjadi tidak penting lagi. Agenda Tuhan sudah ada pada kita. Ini adalah agenda yang harus diwujudkan di muka bumi ini. Ini adalah agenda yang menjadi milik kita. Bukan agenda kita lagi. Semua agenda yang sudah kita tulis untuk perjalanan hidup kita, untuk cita-cita kita, untuk apapun yang kita lakukan, semuanya kita buang. Jadi bukan kita hanya coret saja, sama agenda-agendanya, sama buku-buku agendanya kita buang semua. Kita ganti dengan buku agenda yang baru, buku agenda dari sorga, buku agenda dari Tuhan kita. Dan di agenda inilah yang akan menjadi cita-cita kita, yang akan menjadi masa depan kita. Dan kita tahu bersama agenda dari Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang, bukan masa depan yang hanya sekedarnya saja. Dan masa depan di dalam Tuhan tidak pernah stuck. Kita tidak pernah akan berhenti di satu posisi. Tapi kita akan terus naik, terus naik, terus naik. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan kita. Saya berharap saudara mengerti akan isi hati Tuhan saat ini. Saya berharap suasana sorga mulai melingkupi kehidupan saudara yang melihat live streaming ini, yang melihat tayangan di YouTube ini. Biar saudara dijamah oleh Tuhan. Engkau mulai mengerti bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah raja di atas raja dan duduk di atas tahta. Jadi kita tidak sembarangan lagi. Kita tidak meremehkan Tuhan kita. Kita tidak meremehkan Bapa di sorga. Dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Ada satu ayat di sini saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara. Kalau saudara bisa masuk dalam ruang tahta. Tuhan ingatkan ini kepada saya. Ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ada suatu pelangi saudara yang melingkungi tahta itu. Apa maksudnya pelangi? Saudara ingat kisah Nabi Nuh? Tuhan berkata, aku akan menaruh busurku di awan. Itu adalah pelangi. Dan ketika aku melihat pelangi ini, aku tidak pernah akan lupa janji-janjiku. Oh saudara tahu, di tahta pelangi itu ada terus. Kalau di bumi, pelangi ada setelah hujan. Tapi di ruang tahta, pelangi itu ada terus.
artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu janjinya. Artinya itu yang akan dilakukan. Dan itu yang sedang dilakukan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan itu adalah janjinya. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan firman-Nya. Tuhan selalu mengingatnya. Dan di dalam waktu Tuhan, di dalam kedaulatannya, maka Tuhan akan mencurahkan semuanya itu di dalam hidupmu. Karena Dia tidak pernah melupakan firman-Nya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dan Dia juga tahu siapa milik kepunyaannya. Itu sebabnya kalau engkau bergantung kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, itu cukup. Untuk apa engkau bekerja keras di muka bumi ini? Kalau engkau bergantung kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya saja cukup. Engkau hanya melakukan apa yang Roh Kudus mau engkau lakukan. Engkau tinggal mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun di dalam hidupmu. Semua akan berubah. Dari yang manusiawi menjadi ilahi. Dari yang natural menjadi supranatural. Oh, haleluya. Saya bisa melihat ada perubahan ini yang akan segera terjadi dalam hidup orang-orang benar. Dari kehidupan yang biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah. Ada kehidupan yang luar biasa. Saya bisa menangkap kehidupan kita ini seperti cerita di negeri dongeng. Dulu cuma ada di cerita. Dan cuma ada di dalam dongeng. Dari orang yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya segalanya. Hanya ada di dalam dongeng. Tetapi sekarang ini, ketika kita ada di ruang tahta, yang dulunya hanya ada di dongeng, sekarang akan ada di dalam kenyataan. Ini sama seperti Mazmur yang berkata, kita itu bermimpi. Dan Tuhan akan mewujudkan mimpi kita. Yang Tuhan berkata, pada waktunya, kita akan bersorak-sorai. Kita akan bersuka cita. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Orang bermimpi itu seperti cerita dongeng, saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sepertinya cuma mimpi, tapi Tuhan bisa memindahkan apa yang ada di dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya. Dia tidak pernah melupakan firman-Nya. Firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Dan tahun ini Tuhan sudah mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan firman. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan yang telah berjanji akan menggenapi semua janjinya. Sama seperti Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Itulah yang akan Tuhan lakukan juga dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apapun yang difirmankan, apapun yang dijanjikan, Tuhan yang memperhatikan dan Tuhan yang melakukan. Dan tahun ini adalah tahun di mana lompatan itu terjadi. Karena ini adalah tahun 2021. Dari 20 ke 21. Artinya ini adalah sesuatu kenaikan. Dan saya menangkap di dalam roh. Ini adalah 21. Saudara harus tahu. 21 adalah orang yang sudah bisa menerima warisan. Di usia yang ke-21. Orang bisa menerima warisan. Selama ini. Warisan yang ada di tangan notarisnya. Di tangan perantaranya. Tetapi tepat di usia 21. Semuanya cair. Itu sebabnya tahun ini
akan menjadi tahun penggenapan janji. Menjadi tahun penggenapan janji. Tahun penggenapan firman. Jangan sia-siakan setiap firman, setiap janji yang sudah datang kepadamu. Karena Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ini waktunya. Saya percaya Dia ada di antara kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saya tidak akan menyampaikan bahan yang ada selanjutnya. Mungkin Sabtu depan saya akan sampaikan. Saya akan lanjutkan. Tapi saat ini, saya mau saudara mengerti isi hati Tuhan. Saudara merasakan isi hati Tuhan. Di ruang tahta, Tuhan tidak menyembunyikan apa-apa dari saudara. Di ruang tahta, Tuhan akan beritahu semuanya. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak dapat didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul dari dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi mereka. Tapi ayat itu bukan untuk kita yang masuk ke ruang tahta. Karena di ruang tahta kita melihat apa yang disediakan oleh Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Di ruang tahta yang ada di dalam hati kita adalah isi hati Tuhan. Itu sebabnya kita mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di ruang tahta. Sebagai orang-orang benar, sebagai penyembah-penyembah benar, kita ada di ruang tahta dan tidak ada yang disembunyikan. Segala sesuatu akan terjadi secara otomatis. Akan terjadi dengan begitu saja. Ketika engkau sakit dan engkau masuk di ruang tahta tidak ada sakit penyakit. Engkau akan sembuh begitu saja. Ketika engkau ada di dalam kekurangan, engkau bisa masuk ke ruang tahta. Di ruang tahta tidak ada kekurangan. Di ruang tahta ada kelimpahan. Saudara bisa bayangkan, itu jalannya seperti lautan kaca. Jadi di sana itu berkelimpahan. Kalau kita bisa masuk ke ruang tahta, segala yang berkelimpahan itu ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ketika Yabes datang kepada Tuhan, Yabes dilupakan oleh orang tuanya. Yabes dilupakan oleh sanak saudaranya. Tetapi Tuhan tidak melupakan Yabes. Sampai ketika Yabes menyelaraskan doanya dengan ruang tahta. Frekuensinya diselaraskan dengan ruang tahta. Saat itulah Yabes diangkat. Secara kehidupan sakit penyakitnya itu hilang. Dia disembuhkan begitu saja. Kekurangan yang menimpa dia hilang begitu saja. Sampai dia menjadi orang yang paling dimuliakan dari saudara-saudara sesukunya. Haleluya. Ada kelimpahan terjadi. Ketika kita bisa menyelaraskan doa kita, pujian kita, penyembahan kita masuk ke ruang tahta. Ketika kita menyelaraskan frekuensinya dengan frekuensi di ruang tahta, maka segala sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang tidak baik. Karena yang terbaik yang ada di ruang tahta, itu akan ada, dicurahkan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika itu dicurahkan, tidak ada yang bisa menahannya. Karena ketika Tuhan mencurahkan, itu harus terjadi. Itu harus terjadi di dalam hidupmu. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan Dia menjamah engkau. Izinkan Tuhan yang bekerja. Ini waktunya. Tuhan yang bekerja. Biarkan Dia yang menjamah kita.
Izinkan hanya Dia yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Selaraskan frekuensimu. Oh, saya percaya kisah Paulus dan Silas itu bukan hanya ada di Alkitab saja. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menaikkan puji-pujian kita, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sampai membuka pintu-pintu yang terkunci. Dan saat ini saya percaya di dalam hadirat Tuhan, semua pintu-pintu yang terkunci sekarang terbuka begitu saja. Di dalam nama Yesus. Saat ini terjadi. Karena Tuhan bekerja. Ketika kita masuk di ruang tahta, tidak ada lagi yang mustahil. Segala bentuk kemustahilan sudah bukan milikmu. Segala bentuk kemustahilan menjadi tidak mustahil lagi. Segala sesuatu mulai terjadi. Saya bisa merasakan ada perbedaan yang sangat jelas antara orang benar dengan orang fasik. Ada perbedaan yang sangat jelas. Saya seperti bisa melihat ada dua rumput. Yang satu melambangkan orang fasik, yang satu melambangkan orang benar. Saya melihat di rumput orang fasik itu penuh dengan duri. Penuh dengan duri. Sehingga ketika ada orang yang salah melangkah dan menginjak rumput itu, kakinya sakit. Karena tertusuk duri. Ketika ada domba yang mau makan rumput itu, ketika dia makan, mulutnya sakit. Tenggorokannya sakit. Banyak sakit penyakit di situ. Dan setelah itu akan ada kebinasaan. Saya percaya ini waktunya. Tuhan akan membuat perbedaan dan pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Ketika saya melihat rumput yang menggambarkan orang benar. Di rumput yang hijau. Dan tidak ada satupun duri di dalam rumput ini. Ini rumput yang begitu banyak. Ini bukan rumput yang kering. Ini rumput yang penuh. Dan ketika ada orang yang berjalan di situ, kakinya tidak kenapa-napa. Karena rumput itu tidak menusuk dia. Dia berjalan dengan nyaman. Dia berjalan tanpa merasakan kesakitan. Lalu ada domba yang memakan rumput itu. Domba yang tadinya kurus, sakit-sakitan, makan rumput itu, tiba-tiba menjadi gemuk dan sehat. Mulutnya tidak sakit, tenggorokannya tidak sakit, malah menyehatkan. Yang tadinya dia sakit, malah jadi sembuh. Ingat, kita adalah domba. Tapi kita harus hidup seperti rumput yang hijau. Kita harus hidup menjadi orang benar. Menjadi penyembah yang benar. Pilihannya cuma dua. Kalau kita bukan penyembah yang benar, artinya kita orang fasik. Kalau kita bukan orang benar, artinya kita orang fasik. Itu sebabnya. Kenapa? Saudara para worship leader, dengar ini. Tuhan mau mengembalikan suasana sorga yang telah lama hilang untuk kembali ada di dalam hidupmu. Saudara para worship leader, dengar ini. Ketika engkau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, seharusnya lah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau tidak mementingkan penampilanmu bagaimana. Walaupun kau tetap memperhatikan itu. Tetapi engkau tidak mementingkan. Harus seperti apa. Tapi engkau mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan.
ketika para worship leader berfungsi dengan tepat, maka segala hal yang ada di ruang tahta akan dicurahkan ketika engkau memimpin penyembahan. Haleluya. Tiba-tiba saja suasana di ruang ibadah itu atau di ruang pertemuan itu menjadi berubah. Ini suasana sorga. Karena dari ruang tahta turun di tempat di mana ada penyembahan yang diberikan kepada Tuhan secara benar dan di dalam roh. Maka Tuhan yang bertata atas puji-pujian dan penyembahan, Dia akan turun. Itu sebabnya ketika kita menyembah seperti itu, kita pasti mendapatkan penglihatan. Tuhan turun dan duduk di atas tahta. Karena Dia raja di atas segala raja yang sedang disembah. Kita melihat sorga terbuka, pintu sorga terbuka. Kita melihat raja di atas segala raja turun dan ada di dalam pujian penyembahan kita. Dan ketika itu terjadi, maka hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan segera terjadi. Semua firman, semua janji yang selama ini sepertinya kok belum ada realisasinya. Pada saat itulah terjadi penggenapan firman, terjadi penggenapan janji. Haleluya. Saya bisa melihat ketika saudara semua, para worship leader berfungsi dengan baik, maka keluarga-keluarga akan banyak dipulihkan. Akan ada yang banyak sekali dipulihkan keluarga-keluarga. Sehingga dari setiap keluarga ini, mulai keluar pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Saya bisa melihat, ada rumah-rumah, dan dari rumah ini, seperti keluar asap. Dan ini terus naik ke sorga. Ini adalah seperti dupa yang harum, naik ke sorga. Ini seperti persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Oh, saya bisa melihat itu. Dan ini waktunya terjadi. Kalau kita semua bangkit. Saudara semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Engkau kalau bukan worship leader, engkau pun bisa menjadi penyembah. Engkau tidak perlu ditunjuk oleh gembala. Tetapi Tuhan sendiri sudah menunjuk engkau menjadi penyembah yang benar. Lakukan penyembahan yang benar. Lakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan yang berada di atas tahta bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau lihat, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang benarnya. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Biarkan Tuhan bekerja. Saat ini biarkan Tuhan bekerja menjamah. Biarkan Tuhan menjamah. Izinkan Dia yang bekerja saat ini. Buka hatimu saat ini. Di dalam nama Yesus. Saya percaya ada sesuatu yang ilahi masuk di dalam hatimu. Ini berasal dari sorga. Ini bukan berasal dari bawah tanah. Tetapi ini berasal dari sorga. Sesuatu yang ilahi berasal dari sorga. Haleluya. Saya bisa melihat malaikat turun dari sorga. Karena mau menggenapi semua firman yang pernah diucapkan. Semua janji yang pernah diucapkan. Para malaikat ini diutus dari sorga. Untuk menggenapinya. Untuk membuka semua pintu-pintu. Untuk menghancurkan semua belenggu-belenggu. Haleluya.
Huranta makaraya lamandere alabayasi. Izinkan dia bekerja di dalam hati dan kehidupanmu. Buka saja hatimu dan biarkan Tuhan yang bekerja. Beri ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Beri ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hati kita. Biar pujian penyembahan keluar dari rumah-rumah. Dinaikkan dari rumah-rumah. Ada pemulihan di dalam keluarga-keluarga. Dan pujian penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Saat ini Bapa, sebagai hamba-Mu, aku berdoa untuk setiap orang yang melihat live streaming ini, untuk orang yang melihat channel YouTube ini, untuk orang yang mendengar rekaman ini, di dalam nama Yesus. Engkau yang tidak pernah melupakan janji. Engkau yang tidak pernah melupakan firman. Engkau selalu mengingatnya. Pada saat ini, ketika mereka yang mendengar suara Tuhan ini, mereka menerimanya, mereka menangkapnya. Biar sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang bekerja dan mengubahkan mereka. Menjamah mereka. Oh, di dalam nama Yesus. Terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah kami. Dan Engkau dipermuliakan. Di dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Kami percaya. Waktu-waktu selanjutnya. Akan menjadi sangat berbeda. Di dalam kehidupan kami. Karena akan ada hal-hal baru yang terjadi dalam hidup kami. Biar kami senantiasa ingat. Seperti Engkau yang senantiasa ingat. Biar kami senantiasa ingat. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Di dalam roh dan kebenaran. Biar kami mau naik level. Mau menaikkan kapasitas roh kami. Sampai kami masuk ke ruang tahta. Biar kami dipenuhi oleh roh-Mu. Dituntun oleh roh-Mu. Dan dikuasai oleh roh-Mu. Sampai kami masuk di ruang tahta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus bekerja. Setiap hati yang membuka pada saat ini, yang terbuka pada saat ini. Kau sendiri yang jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hal-hal ilahi terjadi pada tahun ini. Warisan itu dicairkan. Pada tahun ini kami akan melihat penggenapan janji, penggenapan firman. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya untuk-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.